Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Ustazah Ainun di sini. Masih di tempat yang sama ya. Ustazah ingin tanya nih, siapa yang tahu nih tempat di mana Ustazah ngajar nih, ngasih video ini? Iya benar, di perpustakaan sekolah kita ya nak ya. Mudah-mudahan anak-anak terobati rindunya ya di sekolah ini. Ustazah ada di perpustakaan kita ya nak ya. Nah, untuk hari ini Ustazah akan memberikan materi yaitu tentang tema 2 subtema 1 pembelajaran 2 bahasa Indonesia ya nak ya. Nah, tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk tema 2, subtema 1 pembelajaran 2 bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari tentang yaitu menyebutkan kosakata tentang benda. Nah, tapi sebelumnya marilah kita simak dulu Ustazah ya. Ustazah akan bacakan dulu firman Allah ya. Itu tentang yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah, baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surah Al-Qasas ayat 88. Dan kemudian yang kedua yaitu yang artinya kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya, dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan ada Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 74. Nah, maksudnya di dalam surah ini adalah semua di dalam kehidupan ini pasti akan mati, akan habis, kecuali Allah, karena Allah adalah yang maha hidup ya, yang maha awal dan maha akhir ya nak ya. Nah, kemudian Allah juga bisa menciptakan apapun yang Allah kehendaki ya. Kalaupun kita diciptakan Allah dengan hati yang keras ya, itu juga akan Allah lembutkan juga pada suatu harinya gitu. Pada suatu harinya juga ya nak ya, seperti itu. Bahkan Allah juga bisa menciptakan air di sela-sela bebatuan ya nak ya, pasti bisa karena Allah itu maha besar maha kuasa nah ya, seperti itu. Nah, tapi untuk kali ini Ustazah tidak akan menceritakan lebih banyak tentang firman Allah ini. Ustazah akan jelaskan tentang tema kita ya, yaitu tentang tadi apa? Ya, tentang menyebutkan kosa kata tentang benda. Nah, di dalam tema ini kita akan mempelajari tentang yaitu benda memiliki ciri-ciri berbeda. Jadi banyak benda di sekitar kita itu memiliki ciri-ciri yang berbeda ya. Ada berbeda bentuk ya, bentuknya ada bulat, ada lonjong, ada segi empat, ada segi tiga, ada yang lurus, ada yang bengkok ya, itu bentuknya. Kemudian berbeda bahan, ada yang dari kayu, ada yang dari kaca, ada yang dari aluminium, seng atau dan lain-lain ya. Kemudian berbeda warna, ada warna merah, hitam, putih, ungu, hijau ya nak ya. Kemudian berbeda permukaan, ada permukaannya datar, ada yang permukaannya lonjong ya, atau ada permukaannya yang kasar dan ada yang halus. Nah, seperti itu berbeda permukaannya. Kemudian yang terakhir berbeda kegunaannya. Nah, ini pasti ya, setiap benda akan berbeda kegunaannya. Misalnya nih meja ya, meja yang sekarang Ustazah pakai nih. Nah, ini kegunaannya untuk membaca di perpustakaan ini supaya nyaman ya nak ya, juga untuk menulis ya. Terus beda juga kegunaannya dengan komputer yang di sana ya. Di sana itu komputer di sana itu untuk kita mengetik atau menginput semua data-data ya nak ya. Kemudian rak ini juga gunanya untuk menyimpan buku supaya tertata rapi. Jadi semua kegunaannya berbeda-beda, tidak ada, walaupun ada yang sama pun itu bentuknya yang sama, tapi bukan sama kegunaannya, berbeda bentuk atau permukaan, pasti berbeda ya nak ya. Ya, seperti itu.
Nah, kemudian selanjutnya Ustazah akan jelaskan. Nah, ini contohnya nih. Ini siapa yang tahu nih contohnya nih apa nih? Iya, kelereng ya. Ini kelerengnya ada berapa? Ada 4 ya, berwarna-warni, warna biru, kuning, putih ya nak ya. Nah, perhatikan contoh kelerengnya. Kelereng ini berbentuk bola kecil ya. Bola kecil kemudian terbuat dari kaca ya nak ya. Dan warnanya ada nih kuning, berwarna biru, merah ya, putih. Nah, kemudian permukaannya halus ya. Kalau ada yang punya kelereng tuh pasti bisa sentuh ya, halus ya nak ya. Dan licin karena dia terbuat dari kaca. Kemudian digunakan untuk bermain dengan cara dijentik dengan jari ya. Jentik ya. Ini siapa yang bisa main guli nih? Ada loh teman kita yang jago main guli, tapi Ustazah tidak sebutkan ya di sini ya. Nah, coba siapa yang tahu atau yang biasa main guli? Ya, semuanya pasti udah pernah main ya, walaupun cuma sebentar ya mainnya, atau cuma hanya sekedar melihat atau pegang gulinya, tidak memainkannya ya. Tapi biasanya anak ikhwan ya yang banyakan main kelereng atau guli. Nah, kemudian yang kedua Ustazah contohkan yaitu simpai berbentuk lingkaran terbuat dari rotan atau plastik. Nah, ini siapa tahu ini apa nak? Ya, hula hoop ya. Itu biasanya ada yang terbuat dari plastik ya. Ini kebetulan Ustazah contohkan itu terbuat dari rotan ya nak ya. Warnanya coklat muda, simpai plastik berwarna-warni ya. Kalau plastik berwarna-warni, kalau rotan ya warnanya hanya coklat tua, coklat muda ya nak ya, seperti itu. Kemudian digunakan dengan cara diputar di pinggang, yaitu karena hula hoop ya. Ya, diputar di pinggang ya nak ya. Nah, sampai di sini ada yang tidak paham nak? Untuk membedakan tadi benda-benda? Alhamdulillah sudah bisa ya nak ya. Nah, untuk kali ini memang Ustazah sengaja untuk memberikan materinya hanya sedikit ya, supaya kalian bisa memahami dengan benar. Yaitu tadi Ustazah ulang ya, yaitu tentang benda yang memiliki ciri yaitu berbeda-beda ya. Ada berbeda bentuk, berbeda bahan, kemudian berbeda warna, dan berbeda permukaan, juga berbeda kegunaannya. Jadi semua benda yang ada di sekitar kita pasti berbeda-beda ya nak ya, bentuknya maupun kegunaannya ya. Nah, mudah-mudahan nanti di rumah bisa dipelajari ya, di sekitar kamar kita aja dipelajari ya nak ya. Ada misalnya ada bantal, ada guling. Nah, itu kan terbuat dari apa? Terus kemudian bentuknya, permukaannya, rasanya lembut atau keras kan? Terus kemudian tempat tidur, meja belajar atau keranjang baju kotornya. Nah, itu semua benda-benda di sekitar kita ya, di sekitar kita. Nanti di rumah di ini ya nak ya, dicari, ditulis boleh ya. Ditulis misalnya lemari pakaian dengan meja ya, meja belajar misalnya bahannya sama ya, dari kayu gitu kan, tapi satunya dari plastik atau dari kayu, sama-sama dari kayu. Kemudian bentuknya, modelnya ya, terus kemudian kegunaannya pasti berbeda ya. Namanya juga lemari dengan meja pasti udah berbeda ya nak ya. Nah, untuk kali ini cukup sampai di sini. Apa yang udah Ustazah sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya nak ya. Ustazah akhiri sebelumnya, tapi kita harus membaca apa dulu? Ya, membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya nak ya sudah mau melihat video Ustazah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mohon pamit.